Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Baik, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, nikmat dan segala nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Kemudian tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda kita, nabi besar kita, suri tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan dan kita nikmati saat ini. Baik, saya tidak akan memperpanjang kalam. Di sini saya akan langsung berceramah atau berpidato untuk mata kuliah komunikasi dakwah, yaitu dengan judul Manusia yang Beradab. Seperti yang kita ketahui, pada zaman era modern ini, karena kecanggihan dan mudahnya satu individual dan individual lain, satu kelompok dan kelompok lain berinteraksi, maka di situ timbullah kehilangan sebuah kata itu adab di dalamnya. Contoh, mungkin hal seperti ini jarang kita sadari dan bahkan tidak kita sadari dan kita tidak duga bahwa ini sesuatu yang hilang dari masa-masa lalu. Contohnya seperti jika ada orang sakit, adab yang baik adalah kita menjenguknya, dan lebih baik lagi kalau kita membawakan sesuatu dengan tujuan untuk semoga memberikan kesembuhan dan membantu mengurangi rasa sakit, seperti membawa buah dan lain sebagainya. Dan adab di situ yaitu kita datang menjenguk, melihat langsung. Namun karena kecanggihannya komunikasi sekarang, adanya smartphone, maka kadang kebiasaan atau seperti ini sudah jarang dilakukan. Jadi sekarang kalau ada orang sakit, kita hanya bisa menyampaikan doa-doa hanya melewat WA, dan lebih kurang ajar lagi kalau dia mengucapkan contoh seperti kalimat Allahumma rabban nas atibil ba'sa isbis anta syafila syifa'a ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman atau syafa'akallah atau syafa'ullah. Itu hanya memakai sebuah gambar atau foto, itu pun dari internet. Nah, mungkin ini ya sangat remeh ya, tetapi di situ ada adab sih sebenarnya. Bagaimana sebaiknya yang kita lakukan sebagai seorang muslim, yaitu menjenguknya langsung, bukan cukup hanya dengan memberikan ucapan-ucapan seperti itu. Ya mungkin itu kembali lagi ya, semua tuh niat tuh kembali ke apa, semua yang dilakukan tuh tergantung dengan niatnya. Tetapi alangkah lebih baiknya marwah atau adab yang harus kita lakukan yaitu menjenguknya. Kemudian kita langsung mendoakannya. Dengan kita menjenguknya, maka bertambahlah pahala. Dengan kita mendoakannya, maka doa yang kita haturkan kepada dia, doa yang kita panjatkan kepada dia, untuk dia akan kembali kepada kita sendiri lagi gitu. Jadi di situ mungkin ada adab yang seharusnya ya perlu diperhatikan oleh muslim zaman sekarang ya. Ya mungkin kesan menyampaikan seperti itu boleh dilakukan, namun alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang muslim, apalagi teman kita atau dia di jarak yang dekat, lebih baiknya kita mengunjungi gitu. Bahkan seperti
kebiasaan terdahulu. Contoh seperti sekolah dulu, zaman dahulu ya, orang kalau ada sakit tuh biasanya patungan, datang rame-rame bawain contoh buah. Namun untuk masa sekarang jarang sekali ada kebiasaan seperti itu. Orang cenderung mager atau malas gerak dan hanya cukup mengungkapkan doanya melewatkan tempelan atau foto-foto di internet. Ya itu sih parah sih. Tapi ya walaupun kembali lagi ya ke niatnya itu, mungkin ya tetap itu dinilai pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang kita ngomong, alangkah lebih baiknya kita sebagai muslim, apalagi itu keluarga kita atau sanak kerabat kita mendidik kita. Mungkin pidato atau ceramah nasihat ini untuk ya mengingatkan dari pribadi saya pertama bahwa ini ada sesuatu yang hilang dari kita, yaitu ya tentang adab dengan orang sakit gitu. Ya tidak mungkin, saya juga banyak kekurangan. Intinya tujuan dari ucapan saya ini atau nasihat saya ini hanya untuk mengintrospeksi diri saya pribadi, bahwasanya saya harus lebih ke depannya bagaimana untuk menjenguk orang sakit, bagaimana adab seorang muslim dalam menjenguk orang sakit begitu. Mungkin hanya ini bisa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.